Jelang pesta demokrasi Pilpres 2024, media sosial menjadi medan pertempuran informasi di mana dukungan dan komentar netizen tersebar luas. Pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, serta nomor 3 Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, menjadi sorotan dalam persaingan menuju 14 Februari mendatang. Dalam menghadapi kegaduhan Pilpres di dunia maya ini, Profesor Dr. Juhardi, seorang tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, memberikan pandangannya terkait pemilihan presiden yang juga dikaitkan dengan pembangunan IKN di wilayah tersebut. Namanya pesta demokrasi ini tentu ya happy-happy saja, tidak ada yang macam-macam dan tidak ada yang prinsip dasar dalam menegakkan atau demokrasi itu adalah kita cari pemimpin yang terbaik dari yang baik, itu masalahnya. Dan istilahnya tidak ada yang istilahnya menang atau kalah. Yang ada itu adalah yang terpilih dan yang tidak terpilih. Nah kemudian kalau saya mengomentari antara calon presiden 1, 2, dan 3 itu sudah memenuhi persyaratan, makanya kan lolos di KPU. Artinya ketiganya ini sudah layak dan sudah pantas menjadi presiden Republik Indonesia. Nah tinggal berikutnya saja lagi nih, yang mana yang terpilih dan yang dipilih, ya, yang terpilih dan tidak terpilih itu ya mana aja lagi kan. Nah kalau saya lihat di medsos maupun di debat itu, ya itulah namanya orang mau terpilih ini kan dia berusaha menaikkan pamornya, menaikkan hebatnya bagaimana ya kan, dan berusaha untuk menekan lawan-lawannya juga ya. Tapi itu jangan terlalu kita pikirkan. Sebab itu hanya momental saja. Ya, artinya selama Pilpres ini aja, ya. Kalau sudah lewat ya lain lagi, ya. Dan saya lihat itu ada beberapa di antara ketiganya itu memang ada yang pandai main kata-kata, ya kan. Nah misalnya saja IKN mau kasarnya mau dibatalkan, kemudian disoroti juga jalan tol. Kita sudah paham maksudnya itu apa artinya. Kalau IKN ini pindah ke Kalimantan, otomatis yang di Jawa itu berurusan dengan presiden itu agak susah, ya kan. Sedangkan pemilih yang terbanyak itu adalah di Jawa, ya. Nah ini satu poin bagi dia, ini cerdas nih. Nah yang kedua, dia tahu kalau orang miskin itu lebih banyak daripada orang kaya, makanya berusaha untuk ini yang miskin-miskin ini aja dilus, ya kan. Tapi jangan lupa yang kaya ini kita perlukan untuk apa? Mereka lah yang banyak kontribusinya terhadap pembayaran pajak, dan pajak itu adalah untuk biaya pembangunan, ya. Nah sedangkan yang miskin ini juga tidak kalah juga pentingnya kita istilahnya mengelus mereka, dalam arti kalau terlalu banyak yang miskin maka beban negara itu juga akan berat, ya kan. Tapi dengan adanya program-program yang ditawarkan kepada yang miskin ini, otomatis juga beban negara juga akan berkurang lah. Cuma jangan dibenturkan antara dua kepentingan itu. Yang benar adalah bagaimana calon presiden atau nanti presiden yang terpilih nanti merangkul kita semua. Jadi yang kaya kita dorong supaya dia bertambah kaya, ya, supaya dia bayar pajak lebih banyak, kemudian dia bisa bantu menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Itu. Nah sebaliknya juga yang kere atau yang miskin ini juga dirangkul, ya, dibuat program yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka, sehingga ekonomi mereka naik, harkat dan martabat mereka naik, terutama pendidikan anak-anaknya naik, kesehatan juga naik. Itu yang diharapkan, sehingga apa?
pada akhirnya beban negara juga berkurang ya. Jadi jangan hanya dilihat satu sisi saja, jangan dilihat yang miskin saja. Yang miskin dilihat lalu jalan tol tidak bagus, kemudian ya apa nama IKN ya. Itu kalau kita baca itu ya jelas itu. Karena kalau jalan tol ini kan tidak ada yang miskin tuh naik jalan tol, mana ada orang bersepeda di jalan tol. Nah ini kan membuat sesuatu hal yang tidak bagus. Tapi kalau jalan tol tidak ada, negara kita ini dianggap terkebelakang. Orang lain sudah sedemikian banyak jalan tolnya, sedangkan kita baru sedikit aja. Apalagi di Kalimantan nih, yang kita tahu baru ada di Kaltim aja. Kalsel, Kalbar, Kalteng tuh, Kaltara itu belum ada jalan tol, ya kan? Nah yang kedua mengenai IKN. IKN ini itu sudah diprogramkan, sudah dicanangkan oleh presiden pertama, kedua, tiga, sampai yang ketujuh ini, ya. Nah untuk apa itu? Supaya tempat presiden atau istana negara itu disetting demikian rupa sehingga mempresentasikan keberadaan ini kita nih, hebatnya Indonesia itu, ya. Nah kalau yang sekarang nih, saya lihat di Jakarta itu istana presiden, istana wakil presiden, aduh rendah. Sedangkan apa namanya itu gedung-gedung yang di sekitarnya tinggi-tinggi. Oh, enggak bisa seperti itu ya. Kita lihat aja punya Malaysia, istana negaranya ya tuh di Putrajaya tuh. Oh luar biasa, ya kan? Jadi kita jangan kalah dengan orang juga, ya kan? Nah yang kedua, pemindahan IKN ini kan sudah dikaji, sudah diteliti dari semua aspek, dan itu tidak lain adalah pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, sehingga yang dari Papua tidak terlalu jauh sama yang dari seperti Kalimantan Barat, Sumatera dan lain sebagainya tidak terlalu jauh ya. Jadi ini adalah pemerataan pembangunan, ya kan. Nah yang berikutnya, kalau kita lihat dampak daripada IKN ini luar biasa. Misalnya Jakarta aja, saya tahun 1987 Jakarta itu juga belum seperti itu ya. Bahkan kampus UI yang di Depok itu masih ada kebun karet, masih hutan-hutan begitu ya kan. Tapi coba lihat sekarang, luar biasa pembangunannya. Karena apa? Karena itu adalah ibu kota, penduduknya banyak dan daya tariknya tinggi, ya kan. Sehingga dalam waktu singkat Jakarta itu sedemikian rupa. Belum lagi dari PAD-nya. PAD-nya luar biasa. Mungkin hampir 100 triliun itu satu tahun. Sedangkan kalau kita di sini berapa aja karena penduduknya sedikit. Tapi kalau nanti katakanlah pindah, insya Allah kita sedikit demi sedikit akan merangkap, ya kan. Dan kalau perlu dalam 200 tahun ibu kota itu pindah. Misalnya ini di Kalimantan Timur, sekitar 200 tahun yang akan datang pindah lagi ke Sumatera kah? 200 tahun yang akan datang lagi pindah ke Papua kah? Itu baru pemerataan pembangunan, ya kan? Nah seandainya kalau memang ini dibatalkan, IKN ini dibatalkan, ini suatu tindakan yang ya boleh dikatakan ya dibilang agak gila-gila juga boleh ya. Sebabnya apa? Jakarta itu akan melonjak sedemikian rupa. Nah kalau sampai dibatalkan, Jakarta itu tidak boleh ada gedung yang lebih dari tingkat 5 atau tingginya setinggi pohon kelapa aja. Lebih dari itu dirobohkan misalnya. Bisa aja. Karena itu apa? Untuk pemerataan pembangunan. Dan Jakarta ini Anda ada aja yang bisa bilang tuh Jakarta sudah demikian serakahnya kalau seperti itu. Kalau nggak mau IKN itu pindah berarti serakah betul Jakarta itu. Dikira kita nggak tahu kah? Orang hidup enak itu di Jakarta. Yang penting banyak uang. Coba lihat aja. Orang yang banyak uang itu di Jakarta. Artis-artis itu di Jakarta. Orang yang pintar-pintar Jakarta. Pengusaha yang di Jakarta. Mana ada yang mau di daerah? Ya karena
fasilitasnya belum memungkinkan. Nah, oleh karena itu dengan adanya IKN ini pindah, ya, maka akan membentuk suatu poros baru, poros pembangunan yang membanggakan oleh masyarakat. Nanti kalau ini sudah nanti pindah ke yang lain lagi. Lama-lama banyak kota-kota yang terbangun, ya, yang terbangun kapasitasnya seperti Jakarta yang sekarang ini. Dan yang kedua, jangan setiap ganti presiden ganti perencanaan. Tidak boleh begitu. Kalau ada tertentu ya boleh lah. Tapi perencanaan yang strategis, yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak, ya tidak semudah itu, ya. Kita lihat contoh sederhana aja. Itu di Kuala Lumpur itu kan ada jalan di bawah tanah itu. Tidak setahun 2 tahun, satu periode pemerintah yang itu kalau tidak salah sampai 40 tahun itu. Ada berapa periode pemerintah itu. Nah, konsisten pembangunan itu. Kalau seperti yang didengungkan di medsos gini-gini, ya itu hanya hiruk pikuknya pilpres saja itu. Bahkan kalau di situ saling menjelekkan satu, tidak mungkin lah itu, ya. Punya hati nurani itu, tidak seperti itulah, ya. Jadi kita masyarakat Kalimantan Timur mengharapkan IKN itu jangan dibatalkan. IKN itu tetap konsisten. Kalau tidak, ya bagaimana lah Kalimantan Timur berpikir? Orang kita lihat contohnya aja, salah satu negara yang hidup di Kalimantan ini seperti Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu luar biasa kekayaan mereka. Itu karena apa? Karena dikelola oleh pemerintah yang baik. Nah, jadi kita ini bukannya apa, ya, saya berpikir begini aja. Orang Kalimantan itu miskin atau keterbelakang karena jauh panggang dari api. Kita jauh dari istana, jauh dari orang yang bisa memutuskan pembangunan, yang bisa memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil. Ya, kenapa? Di Indonesia itu semuanya di Jakarta. Sumber dana Jakarta yang memutuskan. Kemudian peraturan Jakarta yang juga bikin. Yang ketiga, SDM, sumber daya manusia, di sana juga yang mengangkat pegawai itu. Iya kan, palingnya berapa aja lah dia. Itu pun harus konsultasi dengan Jakarta. Akibatnya kita ini selalu terkebelakang. Jadi kalau ada yang berpikir mau membatalkan itu, saya tidak yakin. Ya oke lah, saya pikir ya beliau itu juga tidak sebodoh itu mau dibatalkan, ya. Karena apa, IKN ini sudah merupakan program dan rencana dari presiden yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang ketujuh ini, ya. Dan sudah ada undang-undangnya juga, ya. Jadi tidak gampang, ya. Kalau sampai merubah itu, malunya kita dengan orang luar negeri itu. Indonesia itu pasti dibilang bodoh kita itu, ya, tolol. Nah kalau kita mau dibilang orang tolol, ya silakan aja, ya. Tapi saya kira tidak sejauh itulah. Biasalah dalam pemilihan ini kan, tidak ada kecap yang nomor 2, selalu nomor 1 lah. Kita masyarakat itu paham aja dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, ya. Nah itu, jadi saya ulangi lagi, ada apa calon presiden tertentu kan, saya tidak tahu namanya. Yang jelas dia berpaham orang kaya lebih sedikit dibandingkan dengan orang miskin. Makanya yang diserang jalan tol, karena tidak ada orang miskin naik jalan tol. Mana ada lihat orang jalan kaki atau naik sepeda di jalan tol tuh, kan mobil semua, ya kan. Yang kedua, kenapa IKN ini mau ini, karena sedikit banyak ini kan teman-teman yang paling banyak kan di Jawa lah, ya. Nah kalau IKN pindah ke sini, otomatis kalau mereka berurusan dengan presiden, ya harus mengeluarkan kocek lah, ya, untuk biaya. Nah ini yang ini. Jadi beliau ini luar biasa cerdasnya juga, ya. Artinya pikir, alah aku gini. Tapi kalau jadi, saya tidak yakin beliau itu akan batalkan. Contohnya, ini contoh dia. Dulu beliau bilang apa nama tuh,
reklamasi yang dibuat di Jakarta itu tidak akan ternyata tetap juga dilanjutkan ya, karena itu menyangkut pembangunan. Jadi saya kira jangan kita percaya betul lah dengan omongan mereka ini. Dan mereka ini juga adalah calon pemimpin kita, siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita yang sudah layak. Tinggal bagaimana mereka bermain aja, sehingga kelihaian mereka ini bermain sampai IKN dimainkan, jalan tol dimainkan. Kalau kita terlalu memihak kepada orang miskin, tidak ada yang bayar pajak, kurang ya, berarti kurang pembangunan, duit kita tidak ada. Tapi kalau kita tidak perhatikan yang miskin, beban negara terlalu besar juga. Ya, ini ada konsekuensinya juga. Dan demikian juga yang kaya. Kalau orang kaya itu diabaikan, apalagi dimusuhi. Orang kaya itu mau hidup ada jalan tol, mereka mau cepat. Kalau tidak ada jalan tol, mana mau? Coba aja hancurkan jalan tol Jakarta tuh. Saya kira bubar yang di Jakarta itu. Potong lagi hotel-hotel yang berbintang tuh, paling tinggi setinggi pohon kelapa aja. Kalau tidak percaya pasti bubar juga, ya kan? Jadi jangan menyampaikan hal-hal yang bikin masyarakat itu bodoh tuh. Kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa supaya kita hari ke hari itu mungkin berkualitas pemilihan umum. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa juga, karena yang diungkapkan itu hanya bagaimana mau mendapatkan simpati dari para pemilih saja, ya kan? Siapa yang pandai ya, dia yang pandai bicara. Nah, kalau kita lihat yang ini, tentu dari antara tiga itu ada yang pandai bicara, ada yang pandai juga bekerja. Yang pandai bekerja tentu banyak duitnya. Yang pandai bicara ya sama dengan saya ini, pandai bicara tapi kantongnya ya tidak seperti kantong orang lah. Kan gitu ya. Jadi masyarakat itu harus pandai melihat apa yang dia ucapkan. Jangan hanya dibodohi begini, sudahlah. Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.